Politik itu sebetulnya kompetisi selain narasi, simbol-simbol. Ada juga yang dipilih karena background partai tadi, alokasi jumlah partai. Ada lagi yang memang cuman udahlah ini supaya ada ada variasi, jangan cowok semua, jangan perempuan semua, tapi ada dari suku ini, tapi gitu-gitu loh. Ada dari ormas ini. Contohnya Menteri HAM gitu. Jokowi kan terakhir dia melepas jabatan, dia bilang dia akan kembali ke Solo. Halo Kang, balik lagi. Halo Win. Kang, hari ini aku mau bahas soal partai-partai politik. Waduh, partai politik. 2026 baru jalan kurang lebih sekitar setengah jalan nih Kang. Tapi kok Ya. rasanya beberapa partai ini udah aku nyiumnya jadi kayak udah masuk masa kampanye Kang. PKB ini lagi kelihatan banget. Terus PSI dengan safari Jokowinya. Udah mulai gitu kan. Padahal 2029 sebenarnya masih lama kan. Gimana tuh Kang? Menurut kamu masih lama. Iya sih. Sebetulnya sih kalau secara ini ya, secara timeline, sebetulnya ini kan pemerintahan Prabowo udah mau masuk 2 tahun nih. Iya. September kalau nggak salah ya, 2 tahun ya. Oktober. Oktober. Nah itu tuh sebetulnya 2 tahun itu artinya tinggal sisa 2 tahun lagi. Pada praktiknya setahun terakhir itu 2028 itu tuh fokusnya udah pemilu. Iya. Karena kan pemilu di 2029 ya. Iya, jadi 2028 udah mulai kampanye. Wah, udah itu mah udah 2027 itu sebenarnya sudah setengah nggak fokus, kira-kira gitu. Nyiapin lah ya. Nah, tapi nyiapinnya udah mulai nyiapin yang urusannya lebih kepada kayak kayak kandidat, legislatif dan lain-lain. Nah, di 2027, nah ini kan lagi menuju nih. Kira-kira Agustus, September itu. Ini nih memang udah masa-masa partai-partai ini lagi mulai cari perhatian, cari daya tarik ke anak-anak muda. Ini kan sebenarnya kan ngarah ke anak muda. Makanya kemarin PKB bikin PKB Run. Banyak itu. Pas banget lagi. PDIP juga bikin. Iya, pas banget lagi. Maksudnya anak-anak muda lagi seneng-seneng lari kan. Betul. Artinya pokoknya segala ketertarikan anak muda, interestnya itu kelihatannya akan disasar lah oleh partai. Nah memang ini juga sebenarnya menurut gua peluang juga buat anak-anak muda nih, yang aktif dan atraktif lah kalau berhadapan dengan politik itu. Sebenarnya ini momen istilahnya kayak nilai tawar itu loh. Ayo lu, gitu. Kan sering tuh kalau misalkan anak muda tuh ya kritik, protes, demo gitu. Mereka punya lah pemikiran sendiri bahwa harusnya begini, idealnya begini. Nah itu buru-buru disiapkan, nah dorong tuh nanti ke partai-partai tadi. Jadi kan itu ya memang harus gitu. Apalagi kalau nggak salah kan pilpres sekarang thresholdnya 0 ya. Wah itu artinya semua partai bisa majuin calon. Betul. Terus ada partai baru yang mengusung Anies kan. Oh iya, iya apa? Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat, iya. Jadi sama. Anies Baswedan akan ikut kontestasi lagi. Kang, tadi Kang Moto juga sempat mention PDI. Kok rasanya justru yang terlihat banget di sosmed nih, partai-partai yang maksudnya kayak PDI ini kurang kelihatan. Bahkan kemarin sempat ada narasi PDI versus PSI. Justru yang lebih terlihat PSI-nya. Terus PKB dengan segudang kegiatan yang tiba-tiba rame gitu. Sebetulnya kalau PDIP ya, kalau yang gue lihat nih, secara nasional sih mungkin emang nggak terlalu. Karena kan kalau buat mereka, apalagi mereka selalu munculnya itu tuh udah detik-detik atau menit-menit atau bulan-bulan terakhir mau pilpres atau pencalonan gitu. Tapi yang sebetulnya bergerak, PDIP itu bergerak di daerah sekarang. Jadi di DPC yang di bawah-bawah tuh, nah ini justru nih. Dan mereka kan gayanya tuh gaya grassroots, jadi emang temu masyarakat gitu loh. Kalau dilihat adalah di beberapa podcast juga kan mulai tuh jagoan-jagoan PDIP di daerah mulai muncul, mulai menceritakan strateginya. Solo apalagi.
Oh, kemarin Kaisang mendeklar Mau dia akan ini apa istilahnya? maju di kandang banteng Ya, katanya. apa ibaratnya daerah pemilihannya itu ya Iya, istilahnya. dapil. Dapil, Mhm. dapil apa Jawa Tengah 5 atau lupa Iya, saya. di kandang banteng katanya. Dia Dan dengan itu maksudnya dia pede kalau dia bisa ngalahin PDI nih, Kang. Maksudnya dan karena kan itu di kandang banteng kan. satu dapil dengan Mbak Puan. Iya, betul. Kenapa nih PSI sama PDI nih? Ya inilah, biarin aja lah. Artinya gini, bahwa pertama, suka nggak suka, Mhm. Jawa Tengah itu tuh memang memang inilah, apa, lumbung suara Oke. selain Jawa Barat ya. Jadi memang itu lumbung suara dan besar. Artinya dan Jawa Tengah itu, partisipan pencoblosan itu tinggi. Mmm. Jadi ya bagus kan kalau ngambil, tapi memang akhirnya jadi daerah apa Iya, istilahnya tuh yang tempur, kan ada tuh iya. istilah dapil neraka istilahnya kan ya. Iya. Nah itu kelihatannya itu. Tapi ya, kalau menurut gua ya, eee, biarkan kontestasi ini nih justru jadi peluang buat anak-anak muda. Karena gua ngeliat ya anak-anak muda sekarang itu tuh, daya kritisnya udah inilah, udah Iya. bagus ya kan. Memang ada yang versi ke jalan, ada yang versi di medsos, ada yang versi tampil di TV. Kalau menurut gua sih udahlah, dikumpul, dikemas, dan mulai berstrategi gitu. Mhm. Jadi berstrategi secara secara ya yang namanya demokratis itu kan bukan berarti kita liar gitu ya. Ikutin aja, oke jalannya gimana. Ada parpol, deketin apa, ayo lu mau nggak kayak gitu. Jadi emang dan gue juga curiga bukannya nggak mungkin partai-partai itu lagi ini istilahnya, lagi talent scouting. Mmm. Kan ada tuh kalau di TV tuh yang debat apa atau diskusi, wah canggih tuh yang ngomongnya adalah Mhm, mhm. satu 2 orang yang perempuan kerudung apa itu. Itu bukan yang ngomong itu udah "Wush, coba catat tuh, nanti di-approach," gitu. Yang anak UI? Iya, Oh. itu kan ya ada banyak sih ya, kan ada beberapa itu kalau gue lihat, eee, bukan yang nggak mungkin, parpol itu butuh lah yang begitu, Iya, pasti. pasti butuh, nggak mungkin nggak. Nah mungkin kan memang kalau tadi kamu bilang, eee, Mas Kaisang maju ke jadi legislatif, dapil Jawa Tengah 5 itu apa ya, sebuah langkah yang pede sih ya, artinya, Mhm. sangat yakin bahwa itu adalah kantong buat mereka. Kan rasanya berat ya, maksudnya ketua umum, terus dibawa ke daerah yang katakanlah tidak subur suaranya kan Iya. beresiko. Nah cuma, nggak tahu nih PSI di bawah Kaisang, apalagi Pak Jokowi katanya turun gunung mau bantu PSI. Pertanyaannya adalah anak-anak mudanya, sorry, apakah PSI masih tetap jadi magnet buat anak muda, itu aja sih. Mmm. Kan beda ya. Sementara yang gue lihat, eee, yang tidak terlalu terlihat secara partai, tapi gemilang secara orang, dalam arti engagement ya, itu justru di Golkar. Iya, Gara-gara Pak Bahlil. iya, bener. Karena nggak tahu ya, gue ngeliat Golkar ini, apa ya, eee, kayak nggak terlalu mentereng, Mhm. tapi jalannya bagus gitu loh. Iya lagi. Apa, menteri-menterinya tuh kan kelihatan emang kerja aja gitu. Terus nah Pak Bahlil ini memang banyak diserang, dibecandain, tapi menurut gua itu sih ya medsos lah. Mmm. Tapi pada praktiknya, kerja beliau kan luar biasa. Betul. BBM nggak naik, subsidi aman, ya PLN ada sih tapi itu masalah inilah. Terus biodiesel yang itu. Jadi memang nah tinggal mungkin anak mudanya aja nih, si Golkar itu ya. Mhm. Ada banyak sih saya lihat, apa, politisi-politisi muda di Golkar juga, ya tinggal bagaimana tuh mereka nanti berstrateginya. Nah kalau PKB ya itu, ini kan si siapa, Caimin. kemarin dibilang salah satu kancil juga kan. Kata kata Don Dasko. Dan iya jadi, Kata Don Dasko, beliau tuh sangat lincah. itu kan 3 itu kan trio kancil itu makanya ya Heeh, heeh. artinya PKB, kalau Pak Dasko mah udahlah itu mah Iya. menurut saya sih bukan kancil itu mah dia cool gitu ya terlalu. Tapi kalau yang Caimin dengan Pak Bahlil itu menurut gue sih sama. Hanya memang kalau Caimin lebih jarang dibully aja kalau di tempat bercandaan. Tapi emang Caimin lagi terlihat banget sih kan.
Iya 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 Maksudnya iya. lagi emang di sosmed tuh Caimin bener-bener lagi apa ya, lagi rame banget lah dengan segudang kegiatan PKB yang aku ngeliat kayak setiap buka sosmed PKB lagi, apa nih? Seru banget. Ya kan emang mereka kan harus struggling, Mmm, artinya jangan lupa loh PKB itu kan partai yang oposisi kemarin lah, mhm, iya kan? mhm mhm, Sama Nasdem. iya, Jadi di luar partai koalisi pemenang kan, mhm, cuman diajak sebagai artinya itu mau nggak mau bagi PKB, di bawah Caimin dia harus mikir nih, ini jangan sampai turun lagi, harus naik lah paling nggak gitu. Nah itu, eee, pasti akan dimanfaatkan oleh Caimin sebagai dia menteri, dia juga nggak aneh-aneh gitulah. Dan ini yang biasanya nanti nih, ini kan baru partainya nih yang mhm bergerak nih, mhm, partai udah ibaratnya mesin udah mulai dipanasin, iya, tapi belum berjalan nih. Nah nanti biasanya udah memasuki akhir tahun atau mau masuk tahun 2027 awal tahun, nanti mulai kelihatan tuh menteri-menteri itu udah pada mulai safari ke daerah. mmm, berarti emang sebenarnya kalau ngikutin timeline, emang lumayan jauh ya dari 2029 Kang? Maksudnya Iya, persiapannya? ya bagaimanapun threshold nol ini nih kayak ini, kalau di sepak bola tuh ada peraturan FIFA yang berubah gitu. Mmm, Kalau di F1 ada peraturan V6 atau V8. Nah, ini yang berubah ini kan harus dipersiapkan, berhitungnya jadi beda gitu. mhm, Kalau dulu kan kayak sesederhana hitung-hitungan, oke, yang kemarin tahun lalu periode lalu bagaimana, angkanya bagaimana, kekuatannya di daerah-daerah mana aja. Dan kemudian jika ini, maka bisa dengan berkoalisi dengan begini. mmm, Jadi ada hitungan koalisi. Nah kalau sekarang kan, koalisi entar dulu nih kita masih punya peluang gitu. Biasanya yang angka-angkanya udah besar, si partainya itu kan dia nggak mau berpikir koalisi dulu lah. Udah saya sendiri aja dulu lah. mmm, Jangan sampai partai yang tadi sekarang gini, partai kamu angkanya kecil, terus ngajuin calon, mhm, ya gimana coba? Kecuali iya, calon lu luar biasa gitu. mmm, oke. Walaupun Kang, maksudnya ini kan yang tadi kamu tuh bilang ini berjalan 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo dengan Mhm, jajarannya, semua pejabatnya. Rasanya di hampir 2 tahun berjalan ini masih banyak program yang harus dibenahi, iya, masih banyak kerja-kerja pejabat yang iya belum oke. iya, pejabat Tapi dan menteri lah ya. iya, Heeh, tapi tapi mereka udah masuk kecium nih bau-bau mmm, kampanye gitu. Ini gimana ya, maksudnya kayak yang ini aja belum bener banget nih, iya terus iya udah iya. mulai lagi gitu. Dan orang-orangnya kebanyakan bakal sama lagi kan, mereka-mereka lagi kan yang akan Nah, nyalek gitu. iya, artinya gini, eee, kalau kalau gue ngeliatnya gini ya, ini di peta antara, politik, terus menteri dan pembagian tugas dari presiden itu, Mhm, menurut gue memang ini tuh kayak ada ini juga, ada apa, suka nggak suka ya, jabatan itu kan ada yang memang pertimbangan politis saja. oke. Jadi misalkan kayak menteri ini diangkat ya karena dia Golkar. Pertimbangannya apa? Agar supaya Gerindra dan Golkar itu tetap lekat atau tetap kerabat kan Mmm, kira-kira mhm begitu. mhm, Nanti ada yang tidak. Ya sekarang Caimin dipilih gitu mmm, dari PKB padahal dia tidak berseberangan gitu. betul, Itu kan pasti pertimbangan politik mmm, dan itu bukan rahasia maksudnya ya dan itu nah yang menurut gua kita mesti mau lihat mhm, hitungan politik itu memang kadang tidak rasional. mmm, Nah itu yang menurut gua kadang kala anak-anak muda yang tidak melihat itu. mmm, Jadi mereka tuh selalu melihatnya tuh semua tuh harus ideal dan rasional, mhm, tidak boleh tidak gitu loh. iya, Kenapa milih ini? Apa kapabilitasnya? Apa background pendidikannya? Itu tidak salah, tapi politik tuh nggak bekerjanya nggak begitu masalahnya. mmm, Artinya gini, eee, politik itu bukan bukan 1+1 adalah nol, 1+1 adalah 2 bukan. 1+1 bagaimana kalau 2 gitu. mmm, mhm, 1+1 bagaimana kalau 3 kurang 1. 1, Jadi, nah itu yang menurut gua,
eee, nggak bisa kalau kita ngelihat misalkan kan kalau anak mahasiswa tuh kan kalau kritik gitu ya, harusnya begini gini, itu makanya diganti ini. Apakah dengan diganti sama orang yang katakanlah titelnya, jabatannya, pengalamannya itu berarti akan jalan? Belum tentu gitu. Jadi faktornya tuh terlalu banyak dan suka nggak suka begitulah sistem sebuah pemerintahan. Bahwa ada yang bolong pasti, ada yang kurang pasti, ada yang melenceng bahkan korup ya pasti. Nah itu pentingnya kita ngawasin kira-kira gitu. Jadi jangan kendor untuk ngawasin lah kira-kira gitu. Nah tapi akhirnya bagi presiden Mhm. yang ke pertanyaan kamu tadi, ketika dia ngasih jabatan-jabatan itu bukan tidak mungkin, memang ada yang pertimbangannya karena ini orang capable, Mmm. apalagi dia udah pernah di periode sebelumnya atau di masa Pak Jokowinya, contoh Menteri Kesehatan misalkan, itu kan bukan orang partai, Mhm. bahkan background-nya perbankan, Iya, bukan dokter. bukan dokter, tiba-tiba jadi Menteri Kesehatan, tapi di era Pak Jokowi emang ternyata berjalan dan programnya ternyata katakanlah sesuai dengan kepingin presiden, ya berjalan gitu. Mmm. Ada juga yang dipilih karena background partai tadi, alokasi jumlah, partai. Ada lagi yang memang cuman, ah udahlah ini supaya ada ada variasi jangan cowok semua, jangan perempuan semua, tapi ada dari suku ini, tapi gitu-gitu loh, ada dari ormas ini. Contohnya Menteri HAM gitu, Kang. Kamu terlalu vulgar ya. Terlalu tajam ya, Kak? Enggak, tapi maksud saya gini, begitulah permainan politik, emang Mhm. game-nya begitu, Iya, iya. gitu. Artinya kita nggak bisa kayak, "Ah buat apa dipilih gini?" Ya karena saya selalu ngeliat gini ya, kita itu masyarakat melihat politik itu tuh sama kayak ini kebalikannya sepak bola. Sama kayak kita berada di lapangan sepak bola. Oke. Jadi kalau di lapangan sepak bola Win, kamu melihat pemain itu kan sejajar semua, Mmm. ke kiri ke kanan. Yang paling jauh itu ya mungkin itu siapa ya, siapa? Kamu nggak terlalu mudeng gitu loh. Yang kamu lihat adalah yang deket-deket sini aja nih. Mmm. Nah, rakyat itu ketika protes, itu protes atas apa yang dia lihat di Yang sekitar paling dia lah. dekat. Paling dekat, 2 lapis di belakangnya, 3 lapis di belakangnya. Nah sementara orang yang udah masuk ke pemerintahan Mhm. atau ke partai politik, itu posisi itu kayak di tribun. Mmm. Jadi kamu udah lihat itu lebih tinggi, Mhm. lebih lebar itu loh. Ada di sini orang kesusahan, tapi di ujung sana lebih susah tuh. Di Papua misalkan. Terus kita mikir, kok dari kemarin gue perhatiin ini terus ya, yang di sana nggak pernah diperhatiin. Mhm. Dan dia kan, kita kapan? Mhm. Kita kapan nih kebagian? Katanya adil. Mhm. Akhirnya karena lu ngelihatnya sampai melebar jauh karena posisi lu tinggi, konsentrasi atau perhatian lu itu harus lu bagi-bagi. Iya. Nah itu yang kadang kala beda kalau misalkan kita cuman warga atau rakyat gitu ya, kita selevel semua tuh ngeliatnya ke kiri ke kanan, boro-boro kita mau ngeliat yang jauh ke sana. Ngeliat yang jauhnya ke mana? Versi media massa dan versi media sosial. Iya. Sementara kalau kita ada di atas, itu beneran bisa lihat atau bahkan kita punya kapabilitas, oke saya mau nengok atau mau turun ke daerah sana, ya bisa gitu loh. Mhm. Apalagi udah level menteri dan presiden, lebih tinggi lagi. Iya. Ngelihatnya, udah mah nggak cuman ada di stadion situ tapi di negara lain, di mana, di ASEAN, presiden itu mah lebih hubungan internasional, geopolitik. Betul. Jadi concern-nya udah beda. Nah sekarang itu pembagian perhatian itu kalau gue lihat bukan berarti terus kalau kita di bawah artinya kita nggak boleh, boleh-boleh aja. Cuman kalau gue selalu bilang kita ini sekarang berada di era digital apa semua. Anak muda apalagi lah udah native ya. Artinya segala teknologi dari mulai kita ngelihat ini berita benar atau tidak benar. Apalagi sekarang AI. Ini Mhm. siap-siap nih kita nih. Kayaknya tahun depan bakal gila nih AI nih. Maksudnya tadi itu kamu bilang ya. Partai-partai udah mulai bekerja. Bukan yang gak mungkin tuh orang yang biasanya bikin-bikin AI itu udah mulai direkrut-rekrut. Mmm. Kira-kira gitu. Nah itu yang kalau gue lihat. Perhatian presiden atas programnya tadi harus berjalan. Sementara menteri-menterinya ada yang benar bekerja, ada yang karena pertimbangan atau tugas dari partai juga. Mhm. Jadi beda-beda itunya. Mmm. Kira-kira gitu dan ini bukan masalah salah benar. Balik lagi ini memang masalah strategi aja. Jadi strategi masing-masing tinggal kita
menjalankannya seperti apa gitu aja sih. Oke. Kira-kira gitu ya. Oke. Emang Kang, kenapa apa? kamu sendiri nggak pengen berpartai? Nantilah ya. Ya kali aja. Tapi Kenapa? menarik. Hmm, Kang, Pak Jokowi kan terakhir dia melepas jabatan, dia bilang dia akan kembali ke Solo. mm-mm. Tapi akhirnya sekarang Pak Jokowi terlihat sangat aktif. Udah gitu ya aktif lagi ya. Ditambah Kaesang mau maju. Ya. Terus katanya Prabowo akan nyalonin jadi 2 periode, nanti nyalonin lagi. Ya. Pak Anies juga Ya. diusung sama partai baru. Melihat ini Kang, di 2029 kira-kira bakal gimana sih Kang? Waduh. Kalau yang gue lihat ya, pertama Pak Jokowi itu memang menurut gue masih terlalu muda untuk menjadi pensiunan presiden. Oh, makanya dia masih aktif lagi. Iya, energinya masih ada. Oke. Jadi beda kalau misalkan usianya udah usia yang katakanlah di atas 75 gitu ya. Pas udah ya udahlah gitu. Mendingan itu mungkin. Itu pertama. Jadi kalau yang gue lihat Pak Jokowi ini energinya masih ada lah. Mesinnya tuh belum mati, mesinnya masih panas gitu. Nah masalahnya problem Pak Jokowi itu kan adalah dari dulu kan karena dia kayak partai dan tidak partai. PDIP tapi tidak mengikuti gendangnya PDIP. Jadi kayak dia joget dengan versi joget sendiri lah kira-kira gitu ya. Nah terus itu yang membuat PDIP kayak kamu kenapa sih kita gendangnya dangdut kalau malah jogetnya samba. Jadi beda gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya Pak Jokowi ini akan joget dengan ikut gendang siapa gitu. Mau tidak mau karena anaknya sudah jadi ketum makanya dia akan ke PSI kelihatannya kan gitu ya. Nah pertanyaannya ini PSI akan memainkan gendang apa atau Pak Jokowi yang malah memukul gendang buat PSI. Jadi PSI mah gimana Pak Jokowi lah kira-kira gitu. Karena kan katanya partainya Pak Jokowi. Nah itu menurut gua kelihatannya cepat atau lambat Pak Jokowi akan declare itu. Kalau tidak ya percuma si energi tadi. Artinya gini, cara main Pak Jokowi yang kemarin dengan ambiguitas gitu tidak pasti itu kayaknya nggak bisa untuk sekarang mah. Agak susah. Kalau misalnya Pak Jokowi mendeklar dia di PSI, itu akan nambah suara PSI dong berarti kan? Karena kan pendukung Pak Jokowi banyak banget katanya. Itu juga mempengaruhi banget dong berarti. Bisa iya bisa tidak. Balik lagi kan gini. Atau ini ambisinya PSI buat masuk legislatif. Iya bisa. Karena kemarin kan gak masuk kan suaranya. Itu kan dikit lagi kan sebetulnya. Tapi maksud gue gini. Pendukung Pak Jokowi itu ada yang memang. Jadi gini. Saya misalkan contoh aja ya. Saya pendukung Nasdem gitu. Terus Nasdem itu mengusung Pak Jokowi. Wah berarti sejalan sama saya. Kira-kira gitu. Saya pendukung Golkar. Ketika Golkar mengusung Pak Jokowi, sejalan sama saya. Pertanyaannya, ketika Pak Jokowi nanti maju atas nama PSI, apakah saya yang Golkar ini tetap akan ke Pak Jokowi? Atau ada stay di Golkar aja deh. Gitu. Atau saya Nasdem. Dulunya gara-gara itu. Tapi ketika udah PSI, apakah saya mesti dukung Pak Jokowi yang sekarang PSI? Sudah bukan sejalan dengan Nasdem. Atau saya tetap di Nasdem. Nah ini yang kelihatannya akan kita lihat jumlah sesungguhnya gitu. Karena suka nggak suka dari yang kemarin memilih Pak Jokowi sampai yang kemarin memilih Prabowo itu kan campuran ada dari Gerindranya, iya gitu kan. Nah ini kan sekarang kita lihat nih kalau ternyata karena ini kan baru kali ini nih ya, kalau ternyata baru kali ini Pak Jokowi mengusung atau tampil dengan seragam full PSI, mengatasnamakan PSI dan tiba-tiba suara PSI melesat gitu ya. Suka tidak suka, setuju gak setuju, berarti Pak Jokowi masih magnet suara gitu aja. Dan itu makin apa ya, kan dia kan selalu dibilang pendobrak sejarah ya. Belum pernah kalah, setiap maju langsung menang. Bayangin itu kan, karir politiknya tuh belum pernah terjadi di mana-mana kira-kira gitu. Itu karir politik eksekutif.
Nah, dia lagi mencoba di legislatif nih kira-kira gitu. Hmm. Kita lihat deh. Kalau misalkan ditanya prediksi, wah gue juga agak susah karena eee, selama periode Pak Prabowo ini walaupun baru 2 tahun ya, itu kan kelihatan sekali bahwa tekanan atas Pak Jokowi Iya. tidak kendor itu, Mm-mm. di luar ijazah ya. Mm. Kemudian bagaimanapun kiprah Mas Gibran sebagai Wapres, itu suka tidak suka menjadi cap ke Pak Jokowi juga. Iya. Nggak mungkin enggak gitu loh. Artinya Mas Gibran yang kerja bukannya nggak mungkin nilainya, pontennya jadi ke Pak Jokowi Betul. juga gitu. Termasuk Mas Kaisang sebagai ketum. Artinya ini sebagai hitungan masih rumit lah apanya itu ya, kita memecah-mecahnya itu, kira-kira gitu. Dan balik lagi, apakah partai-partai yang besar tadi tetap akan stay dengan Pak Jokowinya? Nah itu kan pasti mereka punya hitungan lain tuh. Nah yang menurut gua susah Hmm. itu adalah ketika kita itu sekarang lagi minim kandidat. Hmm. Kandidat itu minim. Jadi kalau misalkan Pak Prabowo ya itu bukan kandidat, dia mah petahana gitu ya. Iya. Dan possibility-nya tuh menurut saya masih tetap kuat gitu. Apalagi program-program yang sekarang itu memang pro rakyat lah. Betul. Pro rakyat pedesaan ya, jadi bukan yang di kota. Nah terus Golkar kan nggak punya kandidat. Mm. AHY oke lah, Demokrat. Pak Anies mungkin, tapi dia akan hitung ternyata itu. Ini kalau gue maju sekarang bakal ini nggak ya gitu. Karena kan yang dia lawan harus Pak Prabowo dengan siapapun nanti ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau salah hitung ya ambles juga gitu loh. Nah itu memang jadi makin pintu dibuka tidak makin mudah juga sebetulnya si threshold 0% tadi itu loh. Kang, pertanyaan penutup dari Hmm. aku. Hmm. Kemarin Mas Gibran tidak duduk bareng sama Oh. Pak Prabowo, Kang. Malah bareng menteri-menteri. Terus ada narasi, Aduh. apa ini nunjukin kalau hubungan antara Hambalang dan Solo Oh. itu tidak baik saat ini. Gimana tuh, Kang? Kamu mau terangkan? Kalau itu sih ini ya. Karena itu rame banget di medsos. Iya. Kalau gue sih kemarin tuh karena waktu ngeliat itu ramai. Pertama gue nggak terlalu mempermasalahkan karena sepengetahuan gue mah itu hal biasa ya, maksudnya biasanya itu dilakukan jika memang di rapat itu tuh sedang ada hal-hal yang sifatnya teknis yang membutuhkan posisi presiden itu sendirian gitu. Jadi hal teknis. Tapi waktu itu kan gue nggak terlalu emang kenapa ya dengarnya biasa ya. Tapi pas itu rame akhirnya dari keramaian itu kan paling gampang kalau buat gue bukan gue cari di medsos atau berarti di akun-akun atau di media enggak. Gue cari aja ke Seskap atau Setnek. Karena itu tuh paling inilah ya gue mendingan di source-nya langsung lah kira-kira gitu. Nah itu gue dapat konsol dari Setnek. Jadi memang di saat itu memang rapat yang banyak untuk ini menyajikan materi katanya. Paparan apa ada deck ada semua dan itu jadi di meja presiden tuh katanya memang butuh perangkat teknis termasuk macam-macam lah. Jadi dan mau dikasih lihat kan ada ngebagi buku segala. Nah itu jadi biar nggak ribet semuanya pada lihat ya udah Wapres berada di posisi audiens aja. Jadi nyebutnya bukan menteri dan Wapres gitu loh, tapi antara narsum dan audiens gitu aja. Nah pas gue baca itu ya iya sih emang mungkin tapi ya katanya nggak karena gini cocokologi ini menurut gua suka tidak suka memang adalah warisan dari zaman Pak Jokowi. Pak Jokowi kan dulu itu kan sepak terjang dan aktivitasnya kan penuh dengan pesan-pesan terselubung gitu loh. Dan netizen di medsos tuh demen yang begituan. Bener lagi. Wah ini motif batiknya artinya wah. Dasinya warna ini. Dasinya warna ini maka artinya begini. Iya lagi. Iya sampai terakhir dia ke Lampung. Yang acara adat itu ya? Nginjek apa dia? Aduh aku lupa. Kepala kerbau. Oh iya. Kan dia dilantik sebagai apa? Oh makanya dihubungin sama PDI. Iya. Oh iya aku ingat. Maksudnya gini. Ya udah maksudnya saya pikir gini. Aduh ada aja lagi. Itu kan kerbau bukan bat. Tapi ya sudahlah emang. Ya apakah itu sengaja atau tidak sengaja. Ya memang itu simbol-simbol itu tuh apa ya. Kalau
gue sebagai orang kreatif atau di bidang kreatif itu tuh memang punya pesan gitu loh. Punya pesan entah sengaja, tidak sengaja atau justru dirancang. Nah itu makin menarik tuh kalau buat orang-orang kayak gue ya. Bahwa dan politik itu sebetulnya ini kompetisi selain narasi, simbol-simbol. Iya. Kan gini, simbol atau ikon itu kan tidak harus selalu logo, sosok itu simbol. Betul. Nah itu menarik tuh Win, kalau buat gua di orang yang di bidang kreatif itu matter gitu loh buat kita pantau. Kira-kira itu sih. Jadi seru lah harusnya kalau. Jadi bukan karena mereka nggak akur nih ya Kang? Ya itu nggak tahu lah, nggak akur sih gua nggak tahu. Maksudnya gini, gua hanya bisa melihat dari sisi kacamata yang gue pelajari, yaitu kreatif, ikonologi. Jadi memang pesan itu kan ada yang semiotika gitu. Jadi warna ini artinya marah, warna ini artinya tenang, kayak gitulah. Gestur, senyum, tidak senyum, salaman itu tuh semua tuh simbol-simbol dan pesan-pesan. Ya ikonologi lah, maksudnya. Ya itu kebetulan memang bidang gue, jadi ya seru aja kalau dilihatin sih kira-kira. Oke Kang, Jadi menarik. partai mana? Masih ini ya, masih lihat-lihat ya. Iyalah Kang, bingung banyak banget. Iyalah. Dan menarik semua dengan ya berbagai macam strategi mereka masing-masing ya. Justru itu kalau gue sih mungkin kalau gue bisa komporin anak-anak muda, mendingan coba dibalik gitu loh. Yang biasanya itu top down, jadi partai menawarkan program, agenda, ayo ikut kami nanti kita akan begini-begini. Ini dibalik, gue punya ini, lu mau buy-in apa enggak? Kira-kira gitu lah. Menarik. Iya kan? Iya. Ini kami dari kelompok mahasiswa anggota kami sekian, kami bawa deh bawa buku putih lah manifesto kan macam-macam. Iya. Kami pokoknya pengen begini, nih, ayo loh. Mau apa enggak? Jadi kayak dan buat partai-partai yang kata tadi suaranya lagi sunset, wah ini oke nih kayak ambil. Rampas aset. Itu kan mumpung ajuin aja, mumpung bottom up gitu loh. Yang top down, wah itu berat tuh nanti tuh. Ya kita lihatlah seru lah aslinya. Seru. Oke Kang, nanti kita Sip. ngobrol lagi Kang. Iya. Kita udahin dulu Siap. episode hari ini. Terima kasih Win. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.